Shalom saudaraku yang kekasih, apa kabar? Kita bersyukur kasih Tuhan begitu baik buat saya dan saudara. Hari ini kita siapkan hati kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau meninggikan namanya, kita mau mengingat pengorbanan yang luar biasa buat kehidupan saya dan saudara. Kita mau katakan kasih yang terindah, hati yang mulia kami temukan hanya di dalam Tuhan Yesus saja. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh baik. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku Tuhan. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku. Amin. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku Tuhan. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan dengan segenap hatimu, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku Tuhan. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar Tuhan, pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sangat baik Bapa. Oh, kami bersyukur Tuhan buat salib-Mu, buat pengorbanan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat
karya-Mu yang terbesar dalam hidup kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang menyelamatkan kami. Engkau harta yang tak ternilai, yang kumiliki, yang kukagumi. Yesus, Engkau kukasihi. Terima kasih buat semuanya. Ajari kami mengingat segala kebaikan-Mu, pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Ajari kami untuk taat kepada Engkau. Ajari kami untuk memiliki kasih setia, memiliki hati yang mencintai Engkau. Dan biarlah Tuhan, kami tetap teguh dan percaya bahwa janji firman-Mu itu ya dan amin. Bapa, kami sekarang mau merenungkan firman-Mu. Firman-Mu itu boleh hidup, boleh memberi kekuatan, dan bagi Tuhan tiada yang mustahil. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang kekasih, kita bersyukur hari ini Tuhan begitu baik buat saya dan saudara. Bahkan hari ini kita juga memperingati bagaimana kita mengingat lagi pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa saya dan saudara. Patutnya saya dan saudara harusnya kita mengingat, harusnya kita bersyukur bahwa oleh darahnya kita diselamatkan, oleh bilur Yesus kita telah disembuhkan. Saat ini mari kita baca firman Tuhan bersama-sama dengan iman kita di Yesaya 53 ayat 3 sampai ayatnya yang keempat. Yang berbunyi demikian, ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat 5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Puji nama Tuhan, firman Tuhan yang menguatkan, firman Tuhan yang benar-benar hidup, bahwa dengan jelas kita ini sudah ditebus dengan darah yang mahal. Kita ini sudah ditanggung oleh Tuhan di atas kayu salib. Seberapa banyak kita yang hari ini masih khawatir, seberapa banyak kita yang hari ini masih takut dalam menjalani hari-hari. Padahal di sini firman Tuhan sudah jelas, bahkan hari ini kita mengingat kembali bahwa Tuhan sudah layakkan saya dan saudara. Karena dengan darahnya saya dan saudara ditebus. Tuhan Yesus tidak memiliki kesalahan apapun, bahkan tidak ada dosa apapun. Tetapi because dia mencintai saya dan saudara, because cintanya buat saya dan saudara, dia rela disalibkan, dia rela dicambuk, dihina saudara. Seberapa banyak kita yang saat ini mengikuti Tuhan, banyak yang mungkin kita berpikir bahwa kita akan mendapatkan kenyamanan, tetapi justru sebaliknya. Saya mau sharing kepada saudara hari ini. Saya juga mengalami di mana saya berkomitmen untuk mengikuti Tuhan. Saya benar-benar ingin meninggalkan duniawi saya. Di situ Tuhan uji, apakah saya benar-benar mengikuti Tuhan? Apakah saya benar-benar memandang Tuhan? Di mana dengan kita melihat kembali, saya melihat kembali dengan kehidupan saya. Ketika saya memutuskan ikut Tuhan, saudara, bukan kenikmatan yang saya dapat, tetapi di mana Tuhan membentuk saya. Tuhan bisa mengubah masalah itu langsung dapat jalan keluar. Tetapi Tuhan mau saya ini dirubahkan. Ya, mujizat yang terjadi yaitu adalah ketika diri kita berubah.
Dan saya bersyukur saudara, ketika Tuhan merubah hidup saya, yang tadinya saya keras orangnya, yang tadinya saya orangnya sombong, yang angkuh, ya Tuhan rubah semua ketika saya memutuskan ya untuk mengikuti Tuhan. Dan dengan di situ Tuhan uji, ketika saya tidak punya segalanya, ketika segalanya Tuhan ambil, apakah saya tetap mencintai Tuhan? Padahal saya sudah memutuskan untuk mengikuti Tuhan. Mengikuti Tuhan bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kemampuan yang kita punya, tetapi mengikuti Tuhan justru dalam kelemahan kita, dalam ketidakmampuan kita. Di situ kuasanya bekerja saudara. Dan saya merasakan ketika hari-hari saya yang mungkin pahit, mungkin saudara juga mengalami pahit, belum ada jalan keluar. Tetapi ingat, ada penyertaan Tuhan. Tuhan mau saya dan saudara bergantung kepadanya. Tuhan mau Yesusnya yang dipermuliakan. Tuhan bisa saja melakukan segala sesuatunya. Mungkin lewat si A, si B, si C. Kita bisa minta bantuan. Kita minta tolong sama orang lain. Tetapi nama Tuhannya gak dipermuliakan. Tapi kita akan memuji orang yang menolong kita. Iya, karena dia yang membantu saya bisa sampai seperti ini. Bukan Yesusnya. Untuk itu saudara, jangan berkecil hati ketika saudara kesana kemari mencari pertolongan. Ya, tolong bantu saya cari pekerjaan, tolong belikan saya ini, tolong bantu saya gak bisa makan. Tetapi orang-orang yang kita minta tolong tidak membantu kita. Kita kecewa. Ya, kita mundur. Jangan. Tetapi justru ada rencana Tuhan. Ketika orang-orang yang kita minta tolong ya tidak mau menolong kita, bahkan menjauh dari kita, justru kita harusnya datang kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah alamat yang tepat buat saya dan saudara. Amin. Ambil keputusan bahwa hidup saya ada dalam kendali Tuhan. Tuhan itu sudah menebus dosa saya dan saudara. Bahkan firman Tuhan di sini mengatakan Dia sudah mengangkat ya penyakit kita, kesengsaraan kita. Firman Tuhan sendiri yang bilang sudah ditanggung. Jadi kenapa saudara masih khawatir? Jadi kenapa saudara masih khawatir dan masih bimbang dalam menjalani hari-hari ini? Karena di sini firman Tuhan sudah jelas bahwa Tuhan sudah menanggung, mengangkat penyakit kita, kesengsaraan kita. Mungkin saat ini kita belum melihat, tetapi Tuhan ingin kita percaya. Karena kalau kita percaya, kita mengimani, maka Tuhan yang bekerja. Saat ini saudara, fokuskan diri saudara kepada aku punya Tuhan yang besar. Tuhanku yang besar, bukan masalahku. Masalahku di bawah, Tuhanku yang di atas. Belajar hari demi hari melihat tujuan kita kepada Tuhan. Saya juga belajar saudara. Tidak mudah seseorang yang dibentuk ya untuk menjadi kualitas yang lebih baik harus melewati proses yang tidak mudah. Tetapi saya bersyukur saya dikuatkan oleh firman Tuhan. Saya tidak lepas yang namanya janji Tuhan. Lewat firman-Nya saya dikuatkan. Saudara, kalau saudara mau imannya bertumbuh, saudara harus dekat dengan Tuhan. Harus punya waktu setiap hari, setiap waktu, bukan senggang saja. Ya, tadi saya ketemu seseorang, saya mengatakan bahwa besok Jumat Agung Bapak harus ke gereja ya. Ya, saya ke gereja. Ya, gerejanya ada pagi yang sama sore. Saya ke gerejanya ya pas senggang. Jangan. Tuhan memberkati saya dan saudara gak pas senggang. Saudara minta, Tuhan kasih tepat waktu ya. Nah, untuk itu berikan juga buat Tuhan bukan waktu yang senggang, tetapi berikan yang terbaik, totalitas buat Tuhan. Maupun dalam pelayanan, dalam menjadi jemaat ya,
dalam pekerjaan, di dalam keluarga. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena Tuhan melihat orang-orang yang sungguh-sungguh. Bahkan Tuhan memperhitungkan orang-orang yang sungguh-sungguh. Untuk itu jangan menyerah, jangan berhenti. Masih ada harapan ketika saya dan saudara masih bisa membuka mata setiap hari, bahkan hari ini. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami menyadari bahwa kami sudah dilayakkan oleh Tuhan karena kami sudah ditebus dengan darah yang mahal. Untuk itu Tuhan, kami percaya penyakit kita, kesengsaraan kami, Engkau angkat dan Engkau ubah menjadi sukacita. Kami berdoa, hamba berdoa bagi setiap umat-Mu yang mendengarkan saat teduh ini. Tuhan jamah hatinya, karena yang Tuhan mau adalah diri kami yang dirubahkan. Tuhan bisa mengubah masalah, Tuhan bisa memberikan jalan keluar. Tetapi terlebih dari itu, Tuhan mau kami yang dirubahkan, kami yang hidupnya harus berkenan kepada Tuhan. Maka hal-hal baik, maka mujizat itu akan datang. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom.